Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya. Hari ini Allah izinkan kembali kita berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah liputi dengan keberkahan. Allah mudahkan kembali langkah kita, meringankan langkah kita, memberikan kita kemudahan untuk duduk di tempat ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi sebuah indikasi bahwa Allah memang menghendaki kebaikan buat kita. Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita, sehingga Allah menginginkan kita memasuki surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada khutbah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Sang Pencipta, yang kehadiran beliau di tengah-tengah umatnya menjadi cahaya yang terang benderang, yang menunjuki kita jalan yang benar dan jalan yang sesat, sehingga kita mempunyai tuntunan dalam hidup ini. Mana yang kita harus pilih ya Bu ya? Jalan ke surga terang, jalan ke neraka juga sudah terang. Nah, tinggal kita. Nah, itulah kita memohon petunjuk dan bimbingan Allah Al-Hadi, Allah yang Maha memberi bimbingan. Semoga Allah terangi langkah kita menuju surga. Amin, amin, Amin ya ya rabbal alamin. rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita libur 1 bulan ya, 2 bulan berarti teman 2 bulan, kita kembali bersama-sama mengenal zat yang paling kita cintai, zat yang paling kita rindukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengenal sifatnya yang agung, yaitu nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini membahas 2 Asmaul Husna yang sangat akrab ya, akrab di telinga kita, akrab di lisan kita, dan insya Allah mudah-mudahan juga akrab di hati kita ya. Jadi nama Al-Hayyul Al-Qayyum ini adalah nama Allah yang sangat agung ya. Sampai ada ulama yang mengatakan ayat kursi disebut ayat teragung di dalam Al-Quran karena adanya nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ayat teragung ayat kursi ya Bu. Nah, kenapa ayat kursi disebut ayat teragung? Karena di situ Allah menjelaskan siapa dirinya. Sudah bisa konsentrasi Bu ya? Konsentrasi melihat ke saya, biar aja yang datang lihat saya ini udah cantik macam cantik. Karena kalau tidak konsentrasi nanti ambiar, yang konsentrasi aja belum tentu paham kita ya. Baik. Nah, nama Allah Al-Hayyu itu sering kita terjemahkan dengan Allah yang maha hidup. Jadi Al-Hayyu itu adalah Allah yang maha hidup sempurna. Kemudian Al-Qayyum adalah Allah yang maha mengurus dengan sempurna. Di dalam Al-Quran, kedua nama Allah ini disebut bergandengan ya Bu ya. Bukan bergandengan, berpasangan. Pasangan disebut 5 kali di dalam Al-Quran.
3 kali bergandengan dengan nama Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum disebut bersamaan gitu. 3 kali. Sedangkan secara mandiri Al-Hayyu begitu saja tidak digandeng dengan Al-Qayyum itu 2 kali. Di keseluruhannya itu 5 kali Al-Hayyu. Ayat yang menunjukkan yaitu di ayat yang bergandengan ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat kita di ayat kursi. Al-Baqarah 255. Kemudian yang kedua di surat Ali Imran ayat kedua. Yang ketiga di surat Toha. Surat Toha ayat 111. Jadi surah Al-Baqarah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian di surat Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat ke-20 ayat 111 wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan Maha mengurus dengan sempurna. Sekarang yang mandiri. Al-Hayyu disebut secara sendiri, tidak bergandengan dengan Al-Qayyum. Yang pertama di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, bersandarlah kepada Allah ya, zat yang maha hidup yang tidak mati. Diperintah Allah untuk bersandar kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Jadi perintah untuk tidak bersandar kepada yang mati. Hanya Allah yang tidak mati. Kemudian yang kedua di surat Ghafir surat ke-40 ayatnya ke-65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fa'budhu. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada yang berhak disembah ya kecuali Dia, maka sembahlah Dia. Beribadahlah kepadanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini dua nama Allah yang maha hidup sempurna dan yang maha mengurus dengan sempurna. Kita dulu ketika kecil diajarkan sifat-sifat Allah ya. Dan ingat kecil ada wujud, idam bako khulafatul lil hawadisi terus mukhalafatul lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu bako dan seterusnya. Jadi saya akan penkan kudrat iradat ilmu hayy. Adanya kudrat, apa itu kudrat? Kudrat itu kehendak. Bukan, kudrat itu adanya kuasa. Kudroh. Kemarin kita ya al-qadir, al-muqtadir. Kudroh itu kuasa. Irodah baru kehendak. Kemudian ada setelahnya ilmu. Nah, ibu-ibu para ulama mengatakan disebut hidup ya, setelah itu kan hidup ya, kudrat, irodah, ilmu, hayat. Manusia atau sesuatu dikatakan hidup jika terkumpul 3 ini. Pertama, adanya kudroh, punya kuasa. Yang kedua, punya kehendak. Yang ketiga, Ilmu. nih kalau tidak punya salah satunya nggak hidup namanya. Barulah kemudian hayat.
Ini menjelaskan sifat Allah. Ya, semakin banyak ilmu, semakin luas, semakin banyak ilmu, kemudian banyak kehendak, dan kuasanya juga tidak terbatas, maka kehidupan itu menjadi lebih sempurna. Ilmunya dalam, kehendaknya tidak terbatas, kuasanya juga Masya Allah, maka tingkat hidupnya semakin berkualitas. Semakin rendah ilmu, kehendaknya juga terbatas, kemampuannya terbatas, maka hidupnya kurang berkualitas. Nah, hewan itu tidak punya itu, maka hidup hewan itu tidak Berkualitas. baik. Maka apabila di antara kita ibu-ibu ya punya ketiga ini, maka hidup kita akan sempurna. Manusia ya, kalau di antara manusia yang hidupnya sempurna, paling sempurna siapa Bu? Para nabi ya. Para nabi. Kenapa? Pertama ilmunya lah ya. Apa ilmunya para nabi, para rasul itu bukan sempurna ya. Karena memang diberi oleh Allah ilmu yang melebihi kita. Kemudian kehendaknya luar, dan kehendaknya baik semua. Ilmunya dalam, kehendaknya baik. Kemudian kuasa yang diberikan Allah kepada para nabi, para rasul juga luar biasa. Maka manusia yang kehidupannya sempurna itu adalah para, dibandingkan makhluk yang lain kita. Itu manusia. Sekarang coba kita bayangkan hidupnya Allah. Ini Al-Hayyu, yang maha hidup. Ilmu Allah tidak terbatas. Kita sudah membicarakan nama Allah Al-Alim. Tidak ada batasnya ilmu Allah. Kehendak Allah tidak ada batasnya. Kuasa Allah, kudrahnya Allah tidak terbatas. Bisa kita bayangkan betapa sempurnanya hidupnya Allah, gitu ya. Sedangkan kita manusia, hidup kita tetapi dihidupkan oleh Allah yang maha sempurna. Kehidupan kita tidak sempurna. Kehidupan Allah sempurna karena Allah tidak membutuhkan apapun untuk mengawali hidupnya. Allah itu azali. Al-awwal sudah ya, al-awwal, al-akhir di sini belum ya? Belum ya? Allah itu al-awwal, al-akhir, az-zahir, al-batin. Ya. Jadi kehidupan Allah itu tidak berawal. Dia tidak butuh orang tua, tidak butuh ayah, tidak butuh ibu, tidak butuh apa-apa untuk hidup. Dan Allah tidak terancam sesuatu untuk berakhir, tidak. Sedangkan hidup kita ya berawal. Kita butuh kakek, butuh buyut dulu kalau dihitung. Berapa itu ke atas itu baru ada kita. Berawal, dan kehidupan kita ini terancam. Ya. Kehidupan manusia tidak sempurna, dia terancam sakit, terancam lemah, terancam berakhir. Gitu. Jadi sempurna. Untuk kita melihat bagaimana sempurnanya kehidupan Allah, maka coba kita lihat ayat kursi. Ini ayat kursi, Allah berbicara full tentang dirinya. Ya, ayat kursi itu ayat teragung karena seluruh ayat, seluruh kalimat-kalimat itu menjelaskan siapa dirinya. Disanding ya kalimat tauhid, Allah. Ini Allah dia berbicara. Allah dia la ilaha illahu. Allah itu adalah dia, ya. Dialah satu-satunya zat yang paling pantas untuk diibadahi dengan benar. Ya. Yang la ilaha illallah, dia yang paling pantas untuk diibadahi dengan kebenaran. Yang sebenar-benarnya yang pantas diibadahi itu hanya dia. Yang diibadahi dengan batil banyak tak Bu? Banyak. Yang benar diibadahi hanya dia. Yang batil banyak Bu.
Ada yang mengibadahi kerbau, ada yang ibadah sapi, ibadahnya gajah, ada manusia berhidung gajah, semacam-macam Bu ya. Banyak yang ibadah. Tetapi yang benar kata Allah hanya Dia. Kenapa? Kenapa hanya Dia yang berhak mendapatkan pengabdian kita sebenar-benarnya? Maka dijelaskanlah. Karena Dia punya sifat. Nih, dua ini. Ini alasan Allah kenapa Dia harus diibadahi dengan benar. Hanya Dia, karena Dialah yang maha hidup sempurna dan yang maha mengurus makhluknya dengan sempurna. Hanya Dia yang hidup sempurna dan Dialah mengurus segala sesuatunya dengan sempurna. Kemudian di berikutnya, bagaimana sempurnanya hidup Allah, bagaimana sempurnanya pengurusan pengaturan Allah. Nah, dijelaskanlah dengan kenapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dua ini saja ya. Jadi Allah itu Masya Allah ya. Dengan dua ini saja Allah menunjukkan betapa sempurnanya hidup Allah. Hidupnya Allah itu berbeda dengan kualitas hidup makhluk. Karena hidup Allah yang sempurna, maka Allah tidak terjangkiti dengan sesuatu yang lemah. Hidup Allah sempurna, maka Allah itu hidup itu tidak pernah capek. Hidup Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah mumet, nggak tahu stres, nggak tahu letih, boyoknya sakit, nggak tahu. Itu. Karena Dia tidak lelah, maka Dia tidak ngantuk. Karena ngantuk itu adalah bukti bahwa kita ini capek. Sekuat apapun manusia, dia tidak didesain oleh Allah tanpa limit. Ya, ada batas. Pada kondisi tertentu, sekuat Bu, kawat besi, balung baja apa? Kembali ya. Otot kawat ya. Balung besi. Apalah pada titik tertentu dia beraktivitas, dia akan sampai pada titik yang namanya lelah. Kalau sudah lelah, ngantuklah dia. Kalau sudah ngantuk, tidur. Ngantuk itu bukti kelemahan. Wong semua ngantuk itu lembut. Sekuat apa, seayu apa, welek. Iya. Apalagi yang ngantuk-ngantuk di pengajian ini, semua cahayu-ayu. Waduh, pakai kembang kayak gini. Ya bukti kelemahan Bu. Satu ngantuk itu bukti lemah kita Bu. Kalau sudah ngantuk Bu ya, dengar sih denger. Ya, kalau di awal sih kedengeran Bu Herdi ngomong, tengah-tengahnya sudah sayu, ujung-ujungnya bablas. Nah itu ya, itu hidupnya Allah tidak terserang, tidak ngantuk, tidak tidur. Sedangkan hidup kita, hidup yang lemah, gampang capek, apa mana ngantukan, wes kerjanya tidur tau itu yang ngantuk. Ya apa ya? Murojaah turu gitu ya. Ya. Jadi Allah yang menjadi Al-Hayyu, Maha hidup, tidak mati. Buktinya Allah itu Maha hidup, Dia tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak tidur. Jangankan mati Bu ya, ngantuk enggak. Ngantuk saja. Oh, kenapa ada juga ulama tafsir mengatakan kenapa harus disebut tidak ngantuk, tidak tidur? Kenapa enggak disebut aja enggak tidur gitu, enggak ngantuk, enggak tidur? Karena orang masih bisa ngeles kalau enggak ngantuk. Oh, barangkali sudah tidur, makanya dia enggak ngantuk. Sudah ngopi. Iya, sudah ngopi. Allah itu enggak ngantuk,
nggak pernah tidur. Gitu ya. Nah, setiap makhluk yang mengalami ngantuk dan tidur, pasti kehidupannya akan berakhir dengan kematian. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, tidak mati, karena tidur itu Kematian. saudaranya mati. Ya, ya Bu, maka yang sering tidurnya hati-hati. Sering ngantuk ini sudah dekat ajal. Ya, ya nggak apa-apa Bu, kalau ada yang ngantuk, memang kita bukan al-hayyu ya. Kita ini hanyalah hambanya Allah yang maha hidup. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu diserang ngantuk itu bukti kelemahan. Saya ulangi, ya, bukti kelemahan. Kenapa lemah? Karena dia lelah. Tidak maju. Ya. Sedangkan Allah yang maha hidup tidak akan pernah mati. Buktinya adalah Allah tidak pernah mengantuk. Allah tidak pernah terserang lelah di dalam mengurus seluruh alam semesta. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nanti di surga itu nggak ada yang tidur. Kenapa Bu nggak ada yang tidur? Karena nggak lelah. Jawabannya itu saja, karena di surga tidak ada yang nggak ada yang lelah. Nggak percaya ya, lihat ayat 35, surat ke-35 ayat 35 Al-Furqan itu sebabnya kita nggak ngantuk. Apa namanya? Ayat ke-35. Tidak tidur karena kita tidak lelah. Surat 35. Surat 35, surat Fatir. 35 Fat. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula letih lesu. Ya, orang ngantuk enggak lelah. Oke? Jadi di surga itu tidak tidur. Bagaimana kalau tidur, Bu? Kalau tidur rugi ya, Bu ya. Kenikmatan surga itu sempurna lek angge ngantuk iku lek rugi. Maka kita dari buat ngantuk supaya maksimal. Makanya di surga juga tidak ada orang tua. Ya, di surga itu orang tua nggak bisa masuk surga. Ya, itu modal terus. Kenikmatan yang sempurna harus dinikmati orang yang punya kekuatan sempurna. Lah wes orang tua harus nggak pengen duren, nggak pengen namanya, kita muda terus supaya bisa menikmati kenikmatan surga dengan sempurna. Baik, itu al-hayyu. Saya akan kasih satu dalil ya Bu ya. Kenapa sih Allah itu punya sifat hidup? Ini kan karena banyak yang menyembah yang nggak hidup. Banyak enggak? Banyak Bu yang menyembah, iya. Mau pakai dalil apa saja dia nyatanya dia mau menyembah yang mati. Ada dua ya Bu, ada dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil nakli ya Quran ya dan Sunnah, Allah sudah menyebutkan tadi di 5 tempat bahwa Dia itu maha hidup. Yang kedua dalil akli, dalil logika. Jadi akal menunjukkan bahwa Allah itu pasti maha hidup. Kalau orang punya akal, maka akalnya akan menuntun dia bahwa Allah yang dia sembah itu harus hidup. Yang pertama ya, dalil akli itu disebut dengan metode as-salbu wal ijabu. Ini kita supaya semakin mantap ya nanti kalau berdebat atau kita menerangkan siapa Tuhan yang kita sembah, yang paling enggak rodok-rodok rodok gaya gitu ya. Metode disebut as-salbu wal ijabu. Itu plus minus ya.
Jadi ada dua kontradiksi yang tidak bisa digabungkan. Jadi maksudnya metode plus minus. Gampangnya begini Bu. Tuhan yang disembah itu punya dua kemungkinan, ya kan plus minus. Kalau dia tidak hidup, mati. Dan tidak pantas Tuhan itu mati. Kalau begitu Tuhan itu pasti hidup. Itu maksudnya Bu. Jadi sederhana aja logika kita. Kalau kita bandingkan ada dua, ada hidup, ada mati, gitu ya. Dan tidak pantas Tuhan itu mati. Nah, kalau kita Tuhan itu mati apa hidup? Enggak pantas lah Tuhan itu hidup mati. Berarti Tuhan itu pasti hidup. Itu logika kita, akal kita akan mengatakan begitu. Nah, itu maksudnya metode pertama. Kedua, itu metode yang disebut dengan dalilul kamal. Dalil kesempurnaan. Kalau dibandingkan antara yang hidup dengan yang mati, mana yang lebih sempurna? Yang hidup. Yang mana? Yang hidup, ya. Jika demikian maka Allah harus maha hidup karena Tuhan itu pasti maha sempurna, gitu ya. Kita bilang hidup dan mati itu yang sempurna mana? Yang hidup. Yang hidup. Kalau begitu Tuhan itu pasti hidup karena dia Tuhan itu harus Hidup. maha sempurna. Itu ya. Jadi logika itu sebetulnya gitu toh. Jadi nggak mungkin kita menyembah sesuatu yang mati, sesuatu yang hilang, bersandar ke sesuatu yang pergi. Ya. Baik. Yang ketiga, metode akal itu adalah wahibul kamal. Pemberi kesempurnaan itu lebih utama untuk memiliki kesempurnaan. Nah, ini ada sebuah kaidah ya Bu ya. Kaidahnya bunyinya begini. Fakidus syai la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu itu. Itu kaidah. Uang lek enggak duwe apa-apa enggak iso, enggak mau ngasih apa. Dikasih apa kayak senyum aja. Orang nggak punya senyum nggak bisa ngasih senyum. Jadi orang itu tidak akan bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, orang yang tidak punya uang nggak bisa ngasih uang. Orang yang tidak punya kekuasaan nggak bisa ngasih. Ya pokoknya tidak punya kuasa dia gitu. Allah itu yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Maka Allah lebih utama untuk memiliki kehidupan itu. Itu dari logika ya. Secara logika, siapa yang memberikan kita hidup? Allah. Maka nggak mungkin Allah itu tidak. Allah lah yang paling layak untuk lebih mendapatkan kehidupan yang sempurna. Oh, jangan gaya kuat, tinggi. Pernah kemana ke Cina itu? Cina apa ya namanya daerah yang patung tertinggi di dunia itu? Dewi Kwan, Sopo nggak ngerti. Tinggi sekali. Itu manusia yang buat. Itu patung tuh mati sampai kapanpun berdiri Bu. Itu perlu diurus, nggak iso mandi sendiri aja nggak bisa Bu. Ya, itu manusia tuh pakai tangga untuk membersihkan lah. Kalau dia pakai logika, ya, yang memberikan kehidupan itu bukan dia yang kita buat itu, tapi yang memberikan kehidupan kepada kita Allah, maka dia pasti maha hidup sempurna duduk iku. Itu pakai akal yang paling bodoh saja dah Bu. Oke lah, tidak percaya sama Quran. Allah bekali kita ada dalil akli, ada dalil nakli. Nakli Quran, nggak percaya Quran, nggak apa-apa, tapi kan dua akal. Kebandingkan, kedua pertama pembandingan, ada hidup, ada mati. Mana yang lebih sempurna, hidup apa mati? Hidup. Nah, maka Tuhan itu pasti hidup. Ambu ya, itu maksudnya. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa kita harus menyembah Allah. Kenapa? Karena Dia maha hidup, maha mengurus dengan sempurna. Apa buktinya Dia hidup sempurna? Apa buktinya Allah itu mengurus kita dengan sempurna?
dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Sekuat apapun orang, ya. Makanya ibu-ibu, itu kesempurnaan Allah, hidup Allah yang sempurna. Maka apapun yang dari Allah, dari sesuatu yang sempurna, hidup yang sempurna, maka yang keluar dari sesuatu yang sempurna pasti sempurna. Ilmu Allah sempurna, kuasa Allah sempurna, kasih sayang Allah sempurna, pengawasan Allah sempurna. Tetapi kita, hidup kita tidak sempurna. Apa bukti tidak sempurna? Gampang lelah. Karena gampang lelah, gampang ngantuk. Karena ngantuk, kudu turu. Nggak usah pakai dalil, dua ini aja. Mudah kok dipahami kok kalau mau pakai akal. Nggak sulit memahami ayat kursi, jelas banget kok. Karena kita tidak sempurna, maka ilmu yang ada pada kita juga tidak sempurna. Pendengaran tidak sempurna, mata nggak sempurna, lisan juga berbicara nggak sempurna, ilmu nggak sempurna. Mau tes ilmu kita tidak sempurna? Kenapa bentuk ilmu kita tidak sempurna itu apa, Bu? Lupa. Awalnya kita tidak tahu. Kan tidak tahu, Bu. Dulunya kan bodoh kita, ya. Baru diawali dengan belajar jadi tahu. Setelah tahu ujungnya lali. Itulah ilmu manusia. Yo, kayak tes. Tadi, ya, kita mau tes ilmu kita ya. Tadi saya sebut nama Allah Al-Hayyul Al-Qayyum itu 5 kali. Yo, coba sebut aja dulu catatan. Sebutkan surat mana itu? Ayo. Surat Al-Baqarah. Jangan lirik. Ayo Al-Baqarah 255. Ali Imran ayat 2. Surat Toha ayat 111. Yang tidak bergandeng. Al-Furqan ayat 58. Terus surat 40 Al-Ghafir. Nah, kan mulai gagap-gagap kita. Itulah baru 5 menit. Berapa menit ini? Ini 30 menit. Ada setengah jam. Selalu betapa singkatnya kita berilmu. Dari bodoh ke lupa itu, dari tidak tahu menjadi tahu, mari ngono lali. Iya. Jadi kita ini sebentar aja jadi orang berilmu, nggak usah nunggu lah pulang. Wes nek kene saya lali kok. Ya. Makanya saya tanya sama Bu Titin kita terakhir apa ya? Yo lali. Lali, Bu. Tanya saya Al-Qadir Muqtadir itu sudah ya, Bu? Oh sudah, Bu, bulan November terakhir. Nah, baru ingat. Mandel apa? Itulah ilmu kita. Maka sesuatu yang sebentar itu minjem. Itu tandanya bahwa kita tidak memiliki ilmu, dikasih pinjem sama Allah. Sesuatu yang sebentar itu minjem, Bu. Ya. Lek dua dewe kan lama. Kalau kita pinjam mobil lama apa sebentar? Sebentar dulu, aku nyeleh dulu. Ojok suwi-suwi loh. Lah iku nyeleh itu. Hidup pinjam sama Allah, harta pinjam sama Allah, sebentar saja, Bu. Yakin dah, sebentar kok. Nah, itu kita menyadari bahwa karena kita tidak sempurna, semuanya pinjaman dari Allah. Yang sempurna hanya Allah. Itu ya. Jadi hidup kita ini hidup yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Coba kita lihat surat ke-39 ayat 42. Az-Zumar. Bahwa kita ini hidup itu dihidupkan Allah gitu, Bu. Dan nanti juga kita mati dimatikan oleh Allah. Jadi kita hidup ini minjem.
Makanya diberikan kesempatan hidup itu pinjam ya Bu ya. Kalau pinjam itu dijaga hidup itu, karena nanti akan diambil sama yang pemiliknya, dipertanggungjawabkan hidup ini yang diberikan pinjaman ini Bu. Ya. Baik, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan jiwa manusia ketika matinya. Jadi sing nyambil kehidupan kita itu tandanya kita dihidupkan oleh Allah. Allah yang akan mematikan jiwa manusia ketika dia mati. Dan Allah yang wafatkan, matikan seseorang ketika tidurnya. Ada yang tidur ingat? Yang nggak tidur namanya Bu. Ya, kalau saya ingat ya nggak tidur. Makanya kemudian para ulama mengatakan kalau ingin tahu rasanya mati, ya kayak turu itu, kayak tidur itu Bu. Enak nggak tidur Bu? Kok nggak wedi yo kita tidur itu? Nggak ada yang takut tidur, tapi kok mati kok takut? Tidak bisa kembali. Loh, jenengan coba, kalau jenengan tidur, pernah ndak takut jenengan untuk tidak bangun? Kan enak aja kita tidur kan, tidur aja. Tapi karena kita yakin mau kembali gitu. Kalau mati tidak kembali. Jenengan kalau tidur mimpi indah, nyesel ndak bangun? Kalau mimpi buruk, Capek. pingin bangun, ya. Senang kalau bangun. Untung kita tadi. Enggak beneran. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan begini, Bu. Bahwa tidur itu sama dengan mati. Tidur itu sama dengan mati. Makanya kalau bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mati. Memang kita tidur itu. Tapi kata Allah di ayat berikutnya ya, bedanya apa? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Bedanya ini ya, kalau tidur itu ya, kalau orang sudah mati, kalau mau ajalnya sudah kayak tidur itu, nah ditahan nyawanya tidak balik meneh, terus aja dia tidur. Tetapi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Tangilah kita lagi, ya, dikembalikan nyawa kita. Jadi Allah itu yang memberikan kehidupan kita, Allah yang tidurkan kita, Allah yang matikan, Allah yang hidupkan kita, Allah semua. Kita ini nggak punya kehidupan kecuali Allah yang memberi kehidupan. Nah Ibu ya, supaya kita ini semua orang itu takut mati ya Bu ya, pasti itu manusiawi dengan alasan macam-macam ya. Yang paling itu takut itu karena alasan kita belum banyak beramal. Kan itu ya Bu ya. Takut berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kasihan anak-anak yang kita tinggalkan. Kan itu Bu yang membuat kita takut. Baik. Kalau kita ingin tahu alam kematian, ya supaya kita tidak takut, bayangkanlah tidur, gitu ya. Kalau kita tidur, bisa tak kita jalan-jalan? Atau siapa? Ngelindungi. Kalau tidur, bisa tak jalan-jalan dalam tidur? Bisa. Loh, coba jenengan nggak bisa jalan berarti nggak enak turu itu. Perkara turu itu kayak orang urip. Ya, kan tidur plek. Habis tidur itu
Ibu ndak ingat-ingat, oh sana kemari jengwalan sana keliling dunia kita. Padahal kakinya di mana? Tempat Di tidur. tempat tidur. Ngelihat pemandangan indah, ngelihat bunga-bunga yang indah, ngelihat bintang-bintang. Saya sampaikan, saya paling senang kalau sudah mimpi terbang. Ya, itu tuh terbang lihat bintang-bintang, masya Allah. Senang. Nah, ketika kita melihat keindahan, mata kita merem apa melek? Merem. Jadi ketika kita tidur, ya, kita berjalan tidak dengan kaki fisik kita. Kita melihat tidak dengan mata fisik. Kalau panjenengan ketika tidur, kemudian tadi siapa bilang kejar anjing tadi? Kemudian jenengan mimpi dikejar anjing, capek nggak? Capek. Takut nggak? Takut nggak Bu? Ya takut. Takut. Sekarang pertanyaannya, yang dikejar hantu, dikejar segala macam, wewe gombel, dikejar ular, dikejar yang mengerikan itu, kan capek kita Bu ya, takut kita. Sekarang pertanyaannya, bagi orang yang sedang tidur, kemudian dia bermimpi dikejar anjing, bohongan apa beneran? Bohongan tapi rasanya Pada saat beneran. itu seolah-olah beneran. Pada saat mimpi seolah-olah bener. Enggak, pertanyaan saya saja dijawab. Beneran apa bohong? Bohongan padahal. Kapan panjenengan atau kita tahu bahwa itu bohong? Setelah bangun, terbangun dari tidur. Bahasa panjenengan setelah bangun. Kalau saya lebih memilih bahasa gini. Saya baru sadar kalau itu bohong setelah saya berpindah dari alam itu ke alam ini. Nyata. Ya, kan baru sadar ya. Oh, setelah aku pindah dari alamku yang itu pindah ke alam, oh tiba bohongan. Tapi ketika kita tidur itu seperti realitas ya, kayak yuk asli. Bener mana jangan ditanya ini bohongan. Saya itu Bu non sewu ya, bukan bermaksud apa-apa. Ini contoh saja. Saya ini kalau lelah itu ngompol. Ya. Kalau lelah sekali itu ngompol. Makanya kalau lelah itu pakai pampers. Ya. Nah, kenapa saya sampai ngompol? Padahal di alam mimpi itu Bu, saya tuh begitu kerasa kencing gitu ya. Ini mimpi ini. Saya tuh teringat, ojo-ojo aku mimpi gitu ya. Jangan-jangan aku mimpi. Maka semua kepala saya benturkan di dalam mimpi itu. Coba, kalau saya sudah di kamar mandi, ya di dalam mimpi sudah di kamar mandi, tak delok Bu, kita nanda kamar mandi ki. Oh yo, iku bak mandiku. Oh yo, iku enggak, aku enggak mimpi. Tak benturkan kayak mimpi cek tangi, tuh kepala saya benturkan di tembok Bu, di mimpi nih Bu, supaya terbangun. Tapi tidak terbangun. Oh, berarti aku tidak mimpi. Persis kayak urip beneran. Maka saya lanjutkanlah kencah itu bahasa Bali. Kencah. Lah Ibu ngerti lah kencah. Ya, saya lanjutkan. Jadilah ngompol setelah anget gitu ya. Ya Allah, terbangun ternyata mimpi. Nah, jadi poinnya begini Bu. Hidup di dunia ini kita anggap hidup yang sebenarnya. Karena kita masih berada di Dunia. kayak udah beneran. Padahal nanti kalau sudah berpindah ke alam akhirat, itulah yang hidup yang sebenarnya. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita tentang kelalaian kita ini. Kita merasa diri kita ini hidup. Kan Rasulullah mengatakan ya di satu hadis beliau bahwa manusia ini sekarang sedang tertidur. Silakan jangan browsing ya, coba cari hadis Rasulullah yang bunyinya itu. Manusia sekarang ini tidur. Nanti dia bangun ketika dia mati baru terbangun dari tidurnya. Persis kayak kita mimpi. Kita lihat surat Qaf ya. Betapa hari ini kita sering dilupakan bahwa kita ini sedang mimpi. Makanya apa Bu? Kalau ada sekarang orang yang kaya raya, maka dia kaya dalam mimpi. Kalau ada orang menderita hidupnya, Dalam mimpi. ini mimpi. Kapan kita
kaya yang sesungguhnya nanti setelah kita Mati. baru tahu, oh ya Allah ternyata kekayaanku tertinggal di dunia. Mimpi itu nggak dibawa ke, oh ternyata penderitaanku dulu di sini sekarang aku bahagia gitu. Mimpi semua. Sama persis ketika kita tidur. Makanya an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Surat Qaf ya Bu. Qaf Oke. 50 sebagian. Surat Qaf ayat 22. Qaf. Ayat 22. Laqad kunta fi ghaflah min hadza. Sungguh kamu dahulu ini di akhirat Allah sudah ingatkan ya, ini Allah sampaikan ini akan terjadi nanti ya. Allah Al-Mu'min, apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an plek begitulah nanti akan terjadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dahulu ini adalah manusia-manusia yang lalai lupa. Tentang apa? Tentang hari ini kata Allah. Tentang akhirat ini. Kamu kira dulu di dunia itu hidup yang sesungguhnya. Kamu namanya orang lupa. Orang lupa itu kan orang yang orang terhijab ingatannya. Ya Bu ya. Ingat kesadarannya itu lagi terganggu kesadarannya. Maka Allah ingatkan ya, sungguh kamu itu ingatanmu dulu itu lalai, lupa, terhijab. Sehingga kamu menganggap hidup di dunia itu adalah hidup sesungguhnya. Kamu lupa ada hidup ini, hidup yang sekarang ini yang sesungguhnya. Kemudian Allah berfirman, "Fakashafna anka ghita'ak." Maka hari ini kata Allah, kami singkapkan penutup. Ya. Tutup yang menutupi matamu. Kemudian jadilah fabasarukal yauma hadid. Maka penglihatanmu hari ini tajam. Nyadar ya Allah ya Rabbi. Makanya apa yang kita ya Allah, balik aku ke dunia ya Allah. Setelah pandangan mata kita tajam, wah ternyata ini kayak bangun dari mimpi itu loh Bu. Ya, Allah nek mimpiku ketemu Roma Irama, ketemu Ayu Ting Ting, ketemu Sahrokan. Kan minta ya Allah, aduh, lek iso aku pengen balik, aku ketemu Roma meneh. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Persis. Ya. Jadi enggak usah teori macam-macam. Tidur itu saudaranya mati. Lek kepengin taunya mati tidur. Ya, kayak ngono itu persis. Makanya sekarang itu Allah ingatkan dunia itu mataul gurur, kesenangan yang menipu. Ya, bagaimana caranya? Yuk, gitu loh ya, supaya kita tidak tertipu. Bawa dulu ini, harta di dunia ini ya, bawa taruh di akhirat, supaya nanti kita bisa melihat. Jok ditinggal di dunia, nanti nyesel pingin balik kita. Balik sedetik aja ya Allah. Aku akan apa? Fa'asoddaqo wa aku minas sholihin. Aku akan pertama sodako. Ya, tak keluarkan wes harta. Ono rekening 12 kok cuman buat itu aja saya kembali ke dunia. Itu tok ya Allah. Nah, kata Allah enggak mau, tidak mungkin. Sama kita mau balik mimpi ketemu Ayu Ting Ting itu tadi enggak bisa. Sopo aja Ayu Ting Ting lah. Ustadz Solmed nih. Enggak Solmed lagi. Kan lagi heboh Ustadz Solmed. Baik. Saya kasih Ibu kalau bilangnya ilmu mantik ya sejenis itulah. Pertanyaannya gini Bu, kalau kita paham ini ya. Kita ini lebih lama hidup apa lebih lama mati? Lebih lama mati. Nggak boleh ada ikhtilaf, harus sepakat ini ya. Kita ini lebih lama mati apa lebih lama hidup? Lebih lama mati. Hidup kan kekal di sana. Hidup. Iya, nanti soalnya di sana. Baik. Ada yang memilih lebih lama mati? Iya.
kalau tidak sepakat, nggak bisa saya lanjutkan gitu loh Bu, harus sepakat dulu. Sepakat. Kenapa Bu? Kok lemah hidup? Karena kita di dunia ini adalah mimpi. Hidup yang sebenarnya adalah hari di akhirat. Oh, jadi begitu alasannya ya Bu ya. Baik, saya luruskan ya. Makanya saya bilang ilmu mantik ini. Ya sejenis bukan ilmu. Bingung lagi jeneng apa itu ilmu mantik. Cari kata yang mudah ya. Gini aja. Kita ini lebih lama ada atau lebih lama tiada? Wes gitu dah. Lebih lama tiada. Nah, itu saya. Ya pas. Ibu masih bilang memang ada. Lebih lama tiada. Sekali lagi direnungkan, kita ini lebih lama ada sekarang daripada tiadanya. Tiadanya. Demokratis ya Bu ya, silakan pilih nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Tetap nomor Harus satu. nomor 1. Amin. Ya. Baik. Lebih Yang lama. tadi supaya kita lebih mancelep. Ya, lebih mancelep. Kita lihat ayat dulu ya Bu ya, kita ini lebih lama ada atau lebih lama tiada. Lihat ayat. Satu, kita lihat dulu surat Al-Baqarah. Jadi nanti supaya gitu ya, pakai dalil gitu baru kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ayat 28. Ini sering juga ya. Dialah. Kaifa takfuruna billah. Oh. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Berarti kenapa kamu tidak bersyukur? Lawan ingkar kan syukur ya Bu. Kufur ya. Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwat. Padahal kamu itu tadinya mati itu tiada. Ini kita sebelum ada ini tiadanya berapa tahun Bu? Kalau kita ukurlah dunia ini sejak Nabi Adam saja, kita udah berapa tahun dari Nabi Adam? Tiada. Kita ini amwat. Kalau di surah Al-Insan biar tahu apa kita ini sebelum kita jadi manusia ini kita apa? Berarti kita tiada ya. Lihat surat Al-Insan ayat 1. Ayat 1. Iya betul ayat 1. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu ya, ada masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Itu kita dulu Bu. Ada satu masa sebelum dunia ini diciptakan kita ini tiada amwata. Bahkan bukan hanya benda mati. Kalau di surat Al-Insan gak ada yang bisa disebut kita ini apa. Ya, turab juga belum. Ya, berarti tiada kita lah. Lama sekali. Kemudian summa kaifa takfuruna billahi wa kuntum, kembali ke Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Karena kamu ingkar pada dulu tuh kamu benda mati. Gak enek konsep. Disek kon orang enek tiada. Dan lama itu gak tahu. Kita lahir rata-rata mungkin tahun berapa? Tahun 60 atau tahun 50. Sebelum tahun 40 kita gak ada sampai Masehi tahun 0 itu kita udah berapa tahun itu? Fa'ahyakum. Kemudian aku hidup. Adakan kamu. Hiduplah kita. Udah berapa tahun kita hidup? 60. Nah, usia kita sekarang kan rata-rata ya Bu ya. Ya udah memasuki 60. Baru 60 tahun kita. Ada teman kita yang 50 tahun meninggal. Ada yang 40 tahun meninggal.
ada yang 30, bahkan ada yang 5 hari, bahkan ada yang baru mati, bahkan ada yang dalam kandungan sudah. Dan kita tidak tahu nih, kita Pak Ahyakum itu entah kapan lagi, tahun 2004-nya apa selesai kita nikmati ya, kita berada, tidak tahu juga sampai kapan kita akan ahyakum. Nah, itu kan paling banter umat Rasulullah 62, 60 sampai 70, sedikit yang melewati umur itu kata Rasulullah. Sedikit. Summa yumitukum. Setelah kamu hidup di dunia, kemudian Allah matikan. Masuk kita ke alam barzah. Menunggu hari kiamat. Kapan kiamat? Nggak tahu. Berapa kita tiada di dunia? Tiada lagi kita kan? Nggak ada lagi kita. Nggak tahu. Mana alam barzah tuh nggak ada yang tahu. Di mana kita itu nggak ada yang tahu. Di kuburan lah. Kuburan tahu saya. Tapi kalau alam kubur saya nggak tahu. Kok pekuburan tahu? Nah, itu menunggu jutaan tahun nggak tahu kita. Bisa miliaran tahun lagi siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Nah, itulah. Jadi kita itu lebih lama tiada. Itu ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kita itu lebih lama tiada daripada ada. Itu maksudnya Bu. Ya. Iya. Berpisahnya antara jasad dan ruh. Jadi ruhnya kan masih hidup, tapi kita tidak tahu di alam baka gimana kita berapa tidak tahu. Ya, gini Bu ya. Jangan pikirnya jauh ya Bu ya. Nanti itu babnya beda. Ya Bu ya. Nanti itu bab beda itu, hidup yang sesungguhnya. Kita hanya berbicara ada, gitu ya Bu ya. Ada dan tiada, gitu ya. Kalau kita di alam roh itu tiada, ada enggak di sini? Tidak ada ya, tiada kita. Dulu kita ada enggak di sini? Enggak ada, berarti tiada. Itu loh maksud. Karena saya akan menjelaskan poinnya, ya. Poin yang akan saya maksud. Berarti kita lebih lama mati, lebih mana tiada daripada ada. Ya, lebih lama mati daripada hidup. Berarti hidup ini Hampir. Rasulullah mengatakan hidup ini, mati itu koyok tidur. Ini konsentrasi jenengan ya. Jok melebar di sini dulu. Jok melebar kemana-mana. Ini sejenis ilmu mantik ya. Makanya masya Allah para ulama itu kenapa hidupnya lurus? Karena selalu seperti ini menganalogikan, gitu ya Bu. Kita lebih lama mati daripada hidup di dunia ini loh maksudnya ya. Kita hidup jadi lebih lama daripada mati. Kita nanti nggak adanya kita di dunia. Dan Rasul mengatakan mati itu seperti tidur. Pertanyaan saya, yang suka mampir dalam tidur kita apa? Mimpi. Kita kan tidur nih. Yang suka mampir-mampir sebentar dalam tidur kita itu apa? Mimpi. Sekarang mati itu sama dengan tidur. Yang mampir dalam kematian kita kan hidup. Kan sekedar mampir hidup ini. Kita ini lama mati kan nanti. Mati. Sebelumnya kita mati, nanti kita mati, nggak ada. Yang mampir dalam kematian kita nih hidup. Berarti hidup itu mampir. Mimpi itu adalah yang mampir dalam tidur kita. Hidup ini yang mampir dalam kematian kita. Berarti tidur hidup ini sama dengan mimpi. Itu loh maksud saya untuk menjelaskan itu ya. Jenengan betul ya. Tapi dalam konteks yang untuk kita meyakinkan diri kita ketika Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak Allah mengingatkan itu. Ini lagi laqad kunta fi ghaflah min hadza. Ya. Jadi Allah tuh enggak nipu kita, enggak, ujian hidup ini. Percaya enggak sama Quran gitu. Percaya enggak kamu sama yang menghidupkan? Maka Allah beri kesulitan. Dua bentuk ujian, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesusahan. Sudah lihat surat Al-Anbiya. Surat ke-21. 20. Al-Anbiya 21.
Oh iya. Surat Al-Anbiya Al-Anbiya 21. ayat 21. Ini ya Allah ingatkan kita dua jenis ujian ini saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia. Tapi sebelum mati di dunia ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dua jenis ibu ya. Dikasih sehat, ujian. Dikasih sakit, ujian. Dikasih duit, ujian. Dikasih duit utang, ujian semua. Semuanya ujian. Cuman kita ini yang salah. Kita suka kalau namanya ujian kan sabar. Kalau orang nggak punya uang, punya utang baru yang sabar. Tapi orang baru dapat lotre, baru dapat hadiah miliaran, nggak pernah sing sabar, nggak ada kita. Karena kita menganggap bahwa yang ujian itu hanya yang kesulitan saja. Ujian. Barulah Allah ingatkan itu ujian tak wa ilaina turja'un. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Wes ingat ini, kita ingat ini aja lah. Oh belum ya ayatnya. Ayat 35 Bu. Al-Anbiya ayat 35. Berarti kembali kepada Allah Al-Hayyu yang betul-betul maha hidup itu hanya Allah. Kita ini diberikan kehidupan sebagai ujian bagi kita ya. Baik. Bisa dipahami dulu sampai sini dulu. Saya punya waktu masih ya Bu ya. Habis waktu saya. Setengah 11. 11. Baik. Nanti pertanyaannya di akhir ya Bu. Ya baik, mohon maaf ya. Nanti saya kasih waktu untuk pertanyaan. Gimana sekarang sikap kita? Ya. Kita Al-Qayyumnya belum ya? Al-Qayyum sekarang dulu. Al-Qayyum itu tadi Al-Hayyu. Sekarang Al-Qayyum. Tadi Allah itu yang berhak disembah karena dia punya sifat yang maha hidup dan dia maha mengurus dengan sempurna. Karena Ibnu Arabi, Al-Qayyum itu sama dengan Al-Mudabbir, yaitu yang maha mengurus. Di surat ke-13 ayat 33 aja ya. Allah menyindir kita. Bukan menyindir ya, kok bahasanya kurang pas. Ya mengingatkan kita gitu loh. Mengingatkan kita akan sikap kita yang kurang pantas terhadap Allah. Surat 13 ayat ke-33. Afaman, ya betul ya. Afaman huwa qaim. Nah, ini dari qayyum ini ya, qaim. Ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Tuhanmu yang mengurus seluruh jiwa terhadap apa yang diperbuatnya? Ini apakah Tuhan yang mengurus kamu? Mengurus setiap makhluk satu persatu, diurus sama Allah, seluruh amalan, seluruh perbuatan, seluruh kebutuhan kita diurus oleh Allah. Sementara kemudian mereka menjadikan sekutu-sekutu yang lain bagi Allah. Nah, ya apa? Yang menghidupkan kamu Allah,
yang ngurus tetek bengek itu loh ya Allah. Kok kamu mengambil ya, mengambil yang lain untuk disembah. Ya, kemudian Qatadah berkomentar ayat ini artinya Allah yang mengurus kita, amalan kita. Pertama adalah Allah yang mengurus seluruh rizki anak Adam. Tidak ada yang tidak diurus rizki anak Adam. Kedua, mengurus ajalnya. Ajalnya ini sopos yang 50 tahun, sopos yang 5 tahun lebih 2 jam, lebih sekian menit diurus. Kemudian Allah juga yang menjaga amalan mereka seluruhnya. Kita nih suruh jaga amalan itu susah enggak? Kita beramal kongkon nyatet, mulai balik ya catat. Ini susah. Ya. Kita enggak tahu tadi sing diikhlas, sing tidak ikhlas kan bingung kita yang mana yang saya ikhlas kita sendiri kadang enggak tahu. Tetapi Allah Al-Qayyum, Dia mengurus semua amalan kita, menjaga. Tidak ada yang tidak disimpan, dijaga oleh Allah. Nah, nanti diperlihatkan oleh Allah. Sekecil-kecilnya amalan kita, amalan buruk kah, amalan kebaikan, semua dijaga oleh Allah dengan rapi. Yaitu Al-Qayyum. Surat Ar-Rahman ya, namanya surat Ar-Rahman. Ini kesibukan Allah tiap hari mengurus kita. Ar-Rahman ini ayat berapa itu ya? Kulla yaumin huwa fi sya' fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Jadi yang sibuk itu berarti ngurus. Orang yang diurus gitu, sibuk. Fabi ayyi ala rabbik, maka nikmat yang mana ya, kabeh diurus. Mana pernah kita ngurus ini, mau hari ini mau hirup nafas berapa? Nah, enggak pernah ya. Pokoknya kita melek mangan melek mangan turu, udah diurus. Kalau Allah sudah mengatakan ya, sudah kasih tahu kepada kita, aku ini lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngurus awakmu. Kira-kira masih tidak kita khawatir akan terlalaikan, terabaikan? Ya, Allah kan tiap hari ini aku sibuk ngurus semua, duduk konai, semua alam semesta. Apa kira ngurus kamu tuh lebih susah daripada ngurus langit ini? Oh, benda-benda langit itu ada triliunan miliaran itu, orang tabrakan kan? Kok tiba-tiba khawatir? Ya, kok khawatir? Kalau saya kan kita punya prinsip ya Bu ya, umpamanya gini ya. Saya sudah bertekad bahwa saya tidak akan bekerja di luar rumah. Gitu ya Bu ya. Kenapa? Cek iso 100% ngurus anakku. Gak iso ngaji apa aku ngurusi anakku. Makan nih, kabeh nih tak urus. Kira-kira anak seperti itu gimana? Setiap hari lihat ibunya dari rumah. Khawatir gak dia? Gitu ya Bu. Jadi tersenyum Bu, ojo merengut. Kita ini udah diurus sama Allah. Pengurusan Allah sempurna. Kenapa? Karena dia Al-Qayyum. Pendino kita ya Hayyu, makanya ya Hayyu ya Qayyum. Kalau kita punya persoalan apa saja Bu, bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan yang Maha mengurus. Ya Allah, persoalan gue kurang kiabat ya Allah. Kurang titipkan panjenengan yang Maha Hidup yang Maha mengurus gitu ya. Wes urusan ya Allah, bahasa kita. Wes urusan pun ya Allah, Gusti Allah kula boten sanggup. Ya, berarti kita sedang memindahkan beban hidup ini kepada Allah yang Maha mengurus. Mengono kok urip iku. Ya. Makanya manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang bertawakal kepada dirinya sendiri.
Apakah doa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li gimana? Lisa. Zalikul wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doi Allah yang maha hidup, yang maha mengurus dengan sempurna. Terakhirnya, jangan engkau biarkan aku bertawakal, ya, mengurus urusanku sendiri meskipun hanya sekejap. Seketipan mata. Nggak boleh bu kita ya. Maksud contoh gimana? Iya sebentar ya, pertanyaan di akhir ya. Sabar ya. Contoh, makanya namanya tawakal itu gimana? Wes, saya balik dulu, saya yang bertanya sekarang ya. Bertawakal itu ojo pasrah bongkok ya, beda bu ya. Berserah diri kepada Allah itu jenenge pasrah bongkok. Tawakal itu adalah ibu-ibu yang mulia, yang cantik jelita, masya Allah. Masya Allah. Yang nggak sabaran. Nggak apa-apa. Saya senang bu. Berarti keinginan tahunya tuh luar biasa. Biasa. Daripada jangan ngantuk. Iya, senang saya kan. Iya. Sini. Yang namanya tawakal itu adalah mengupayakan seluruh sebab, ya, mengusahakan seluruh sebab. Setelah itu memutuskan diri dengan sebab itu. Nah, ini bingung lagi nih. Apa itu? Memang bahasa ulama tuh kayak gitu, duduk bahasa saya bu. Berupaya, semua sebab itu diupayakan. Setelah itu putuskan diri dengan sebab itu, gitu ya. Sehingga nggak kecil. Kalau namanya orang bertawakal, sehingga orang bertawakal itu nggak ngenteni bu, ya. Wes usaha ya. Bertawakal itu gini. Lakukan apa yang kamu bisa, ya. Wilayah yang kamu bisa lakukan semaksimal mungkin, semua sebab. Oh ini semua. Contoh, mau buka rumah makan, ya kan contoh tadi bu ya. Kita mau buka rumah makan. Orang bertawakal kepada Allah, apa yang dilakukan dulu? Belajar masak yang enak. Ya, wes buka YouTube, buka TikTok. Saiki kan gampang bu ya. Dulu kan kita buka Matahari beli resep, buku sekarang udah gampang. Jenengan lihat aja rating mana yang paling banyak itu ngasih like, enak itu masakan. Udah upaya masak yang enak. Kemudian pilih bahan yang enak, pemasarannya juga yang bagus. Itu yang bisa kita lakukan. Itu maksimal, tempuh semua. Setelah itu lepaskan biarkan Allah bekerja di ruang yang memang tugasnya Allah bekerja. Setelah kita berusaha semua sebab, putuskan hatimu dengan sebab itu. Ya, putuskan. Selesai sudah tugas kita. Tanda orang tidak bertawakal kepada Allah itu adalah ketika dia sudah berusaha tadi buka warung, wes masak sing enak, golek chef sing enak, dipasarkan dengan anak, pakai gratis sekian, beli 10, beli 1 gratis 10. Enak itu. Boleh saja, monggo. Ya. Silakan udah semua. Tisu itu tutup. Tapi setelah itu masih khawatir. Nah, aku enggak ya. Ini enggak ya. Kalau jenengan masih gelisah, masih khawatir, itu artinya Anda masih bertawakal kepada ikhtiar itu. Diri sendiri. Bisa bu? Itu contoh. Belum berserah diri kepada Allah. Wes mari tugasku wes mari. Kita pingin angka 10, ya. Ya, kita ingin hasil 10. Ya bu ya, contoh ibu ya mudah ya. Kita ingin hasil 10. Maka jalan yang disediakan Allah untuk hasil 10 itu bisa 2 tambah 8, ya, bisa 10 kurang 2, bisa 12 kurang 2, bisa 3 tambah 7, macam-macam. Dan semua itu sudah kita tempuh. 2 tambah 8, wes. 7 tambah 3, wes. 5 tambah 5, wes. 4 tambah 6, wes. 9 tambah 1, wes.
Semua sudah. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semua sebab untuk sampai ke angka 10 sudah Hamba lakukan. Sekarang Hamba wakilkan Allah. Kali itu kan mewakilkan ya. Hamba wakilkan semua ikhtiar Hamba kepada keputusan-Mu. Enteng Bu. Jadi nggak ngenteni meneh. Loh, aku kan wis ngene. Kok urung, kok enggak? Ya. Karena bedanya kita mewakilkan kepada Allah dengan mewakilkan urusan kita kepada manusia itu beda. Kalau kita mewakilkan urusan kita kepada manusia, maka manusia itu wajib melakukan seperti apa yang kita mau. Kamu ya, saya umpamanya hari ini saya tidak bisa hadir. Saya anukan kepada Dokter Eva. Ya, saya wakilkan urusan ini kepada Dokter Eva. Tolong sampaikan al-hayyul iki catatan nih. Ojo keluar dari catatan iki. Ojo buat modifikasi. Pokoknya iki. Dokter Eva duduk di sini mocok. Dia harus mengikuti apa yang saya mau. Kalau tidak, marah saya boleh marah. Nah, itu wakil kepada Manusia. Kita bos. Kita mau pergi ke luar negeri, tak angkat asisten. Wes iki yo, kerjaanmu iki, ojo keluar dari kerjaan iki. Ojo ngelemak iki. Ngelama. Wajib lakukan apa? Tapi kalau kita bertawakal mewakilkan kepada Allah, nggak kayak mana, gitu ya. Kita wajib berikhtiar. Tapi kalau bos kan enggak, selengan ya bos, sana hidung duduk manis, ono sing rokokan. Ya, apa urusan wes diwakilkan. Ya leha-leha. Tapi kalau kita mewakilkan, kita wajib berikhtiar. Nah, sementara yang kita wakilkan Allah tidak harus melakukan seperti apa yang kita mau. Paham ya Bu? Insyaallah sudah paham ya. Barakallah ya. Saya senang kalau sudah paham. Ya, itu contohnya Bu. Allah yang maha mengurus dengan sempurna. Dah, tugas kita tuh ikhtiar, ya, ikhtiar saja, ikhtiar. Gini Bu, apa namanya? Kita tuh bertawakal tuh jangan bertawakal kepada masker, ya. Misalnya dulu kan ketika COVID itu, masker itu hanya ikhtiar kita, gitu ya. Yang memutuskan kita tidak kena COVID karena duduk pakai masker itu hati kita. Maksudnya? Jangan juga menghina ikhtiar. Oh alah nganggo masker segala lek wis wayahe kena ya kena. Jangan begitu, itu tidak bertawakal. Bertawakal pakai masker. Kalau disuruh tumpuk telu. Ya, keluar semprot badan pakai apa semprot. Iki disemprot, kabeh disemprot. Mari ngono bismillahirrahmanirrahim. Semua ikhtiar sudah saya lakukan. Mari ngono kena Covid enggak apa-apa. Ya. Ikhtiar kita sudah dinilai oleh Allah. Saya tanya sekarang. Kalau ada dokter, ya, dokter jenengan sakit, mari anak berobat ke dokter. Dokter ini udah berusaha obat ibu kita, ayah kita yang sakit diobati sama dokter. Kemudian qadarullah mati, ya, ibu kita meninggal. Apa dokternya nggak dibayar? Ayo, dibayar nggak dokternya? Rumah sakitnya dibayar nggak? Kenapa dibayar? Ikhtiar. Ikhtiarnya yang dibayar, gitu ya. Jenengan pakai gini, belajar nggak paham nggak apa-apa. Ikhtiar jenengan belajar, urusan paham. Allah yang maha berilmu. Dah, kue ngaku pulang ngaji, mau paham ngantuk nggak kok pulang ngaji ya Allah. Ya, nah nanti ikhtiarnya itu yang akan dihargai oleh Allah meskipun Kak Isof ngomong za seumur hidup itu ya, ngomong rok seumur hidup, ngomong bok seumur hidup. Tapi upaya kita kadang ngulati lidah kita ngomong rok itu loh. Tuh ya, jangan putus asa gitu ya Bu ya. Allah Akbar, sampai capek pula nih apa nih jam piro nih. Ngantuk gitu. Capek. Isunya nempel nih. Baik, saya mau tutup ya. Jadi Allah mengurus tidak ngantuk ya. Jadi tadi Allah itu maha hidup dan maha mengurus. Bagaimana hidupnya Allah? Hidup yang tidak terserah ngantuk, hidup yang tidak tidur. Bagaimana mengurusnya Allah? Mengurus yang tidak ngantuk, ya, ngurusnya tidak tidur. Kita lah ngurus yang
Ngantuk, capek, Kalau sudah capek, ngantuk. terus lele mama tak ngantuk. Kami ada juga apa sih? Kita setel lagi naik balapan. Tunggu ya. Bang. Itu mengurusnya kita. Allah nggak tidur sibuk ya, nggak tidur. Ya, nggak ngantuk. Allah mengurus ya. Baik. Ya, sekarang ada pengertian al-qayyum ya Bu ya. Menurut Imam Al-Mawardi. Tadi al-maha hidup, sekarang al-qayyum ada banyak makna, tetapi ada dua secara garis besar makna Allah al-qayyum. Yang pertama, al-qayyum ya Bu ya, al-hayyu sudah ya Bu. Qiyamuhu binafsih. Apa artinya qiyamuhu binafsih? Allah yang maha berdiri sendiri. Karena kan kadang terjemahannya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, sama ya. Itu gimana? Imam Al-Mawardi. Berdiri sendiri. Ya muhu binafsi, Allah yang maha berdiri sendiri. Yang kedua, yang maha mengurus segala-galanya. Dua itu ya Bu ya. Dua makna al-qayyum ini, maha berdiri sendiri dan maha mengurus ini berbeda tetapi tidak terpisahkan. Inilah maknanya dua ini, maha berdiri sendiri dan maha mengurus. Kenapa Allah itu maha mengurus? Karena dia sudah maha berdiri sendiri gitu ya. Orang yang sudah mandiri, orang yang tidak mandiri nggak akan bisa ngurus orang lain. Allah sudah selesai dengan dirinya sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri, ya. Sehingga itu dia bisa ngurus orang lain. Kita ini mau minta tolong sama anak umur 8 tahun bisa enggak Bu? Nggak bisa, kenapa? Karena belum bisa berdiri sendiri. Ya, dia aja butuh diurus. Gak mungkin kita minta tolong kamu. Allah itu al-qayyum, Allah itu berdiri sendiri, mandiri, Allah itu gak butuh. Ya, baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim memberikan penafsiran yang indah tentang yang maha berdiri sendiri dan yang maha mengurusi. Allah yang maha berdiri sendiri artinya Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh bantuan siapapun dari makhluknya. Karena dia al-qayyum Bu ya, berdiri sendiri. Orang kalau sudah mandiri butuh enggak Bu? Ukulokan duit besan niku kaya Bu. Ya, kaya raya tuh besan. Sampai bingung opo sing tak kayak kalau dia sering ngasih ini, semua yang saya kasih dia kayak enggak butuh gitu loh. Iya. Katanya kayak omong kabeh wis duwe. Alhamdulillah. Nah, tak kayak anak gue. Iya betul. Iya begitu loh. Contoh orang kalau sudah mandiri, nah, sudah nggak butuh, makanya sudah bisa mandi sendiri, nggak usah dibantu mandi, udah bisa, udah mandiri, udah mandi sendiri dia. Artinya Allah yang maha berdiri sendiri berarti Allah tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa dari makhluk. Sedangkan Allah yang maha mengurus artinya tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun yang tidak membutuhkan Allah. Ya indah ya Bu ya. Yang maha berdiri sendiri berarti Allah tidak butuh siapa. Allah yang maha mengurus segala sesuatu, siapapun butuh kepada Allah. Jadi kalau digabung berarti al-qayyum Allah yang tidak membutuhkan siapa-siapa, tapi segala sesuatulah yang membutuhkan Allah. Karena Allah itu berdiri sendiri dan maha mengurus. Kita ini butuh Bu. Ada enggak manusia enggak butuh orang lain? Enggak ada. Enggak ada ya. Semuanya apapun, setidak butuhnya pasti dia butuh. Bahkan untuk amalan yang paling ringan ya kita butuh seseorang. Apa itu? Amalan yang paling enteng itu apa? Senyum. Jenengan butuh orang enggak?
untuk tersenyum? Butuh. Ayo, kita coba jenengan jalan. Nanti nggak ada orang jenengan senyum sendiri. Kita untuk tersenyum aja butuh orang. Makanya nggak nek wong jok senyum sendiri. Kesimpulan terakhir nih, kesimpulan. Siapa yang telah memahami nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maka dia tidak akan menyibukkan dirinya berlebihan, ya Bu ya. Berlebihan ini yang saya poin garis bawah ya Bu ya. Tidak menyibukkan dirinya berlebihan terhadap dunia. Sibuk mencari dunia boleh, gitu ya, boleh sibuk. Tetapi ketika dunia itu sudah diperoleh, ojo sibuk, ya, sibuk kita dengan dunia yang sudah kita peroleh itu maksudnya. Dia tidak akan menyibukkan, karena Allah telah mengurus dan menjaga segala-galanya. Dia sibuk. Orang yang sudah memahami, saya ulangi, orang sudah memahami, meyakini, menyadari bahwa Allah itu yang maha hidup dan maha mengurus segala sesuatu, maka dia tidak akan menyibukkan dirinya secara berlebihan terhadap kesibukan dunia. Dia hanya akan sibuk dengan apa-apa yang dibebankan Robnya kepada dirinya. Ya, dia akan disibukkan. Ibadah. Gini ya, ada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, rezeki kita kan kita belajar Ar-Razzaq, banyak sekali ya, apa namanya, Al-Wahhab, Al-Karim, semua itu menunjukkan bahwasannya rezeki kita sudah diatur. Maka kalau mencari rezeki, carilah yang halal. Jangan karena lambatnya yang halal datang kemudian kamu menabrak semua aturan Allah ya, karena semua sudah ada takarannya. Ada yang sudah dijamin sama Allah, ada yang belum dijamin. Pertanyaan sekarang, kalau Anda memilih sibuk, ya, ini ada sesuatu yang sudah dijamin, ini sesuatu tidak dijamin. Kalau kita memilih untuk sibuk, kita pilih yang mana? Yang sudah dijamin. Tidak, seharusnya jadi ya. Ntar dulu. Ini kan udah ada yang dijamin. Ini yang tidak dijamin. Kalau cerdas, ya, kalau sudah cerdas, kita memilih yang mana? Kita ingin sibuk yang mana berarti? Yang belum ada jaminan. Yang belum dijamin, kan? Tapi nyatanya Sibuk yang Dunia. sibuk kepada yang sudah dijamin. Gitu ya Bu. Ada yang halal cuma 100.000, mereka saya opo carane yo. Iso entok sak yuto. Sibuk rekayasa. Oh, aspalnya campurnya harus benangnya 3, ini kita buat 1 aja. Terus si opo? Udah sibuk Bu, nambah waktu. Ya. Pakailah seluruh akalmu, seluruh keringatmu, peluhmu, darahmu untuk mencari rizki, ya. Maka apa yang sudah ditetapkan Allah, ya segitu. Kamu mau cari dengan yang halal, ya itu semua. Kamu mau cari dengan yang haram, kontan pantin, untuk semua. Itulah ya. Cuma nama kesibukan, dah cari aja. Ya itu ya Bu ya. Kalau pingin orang lihat orang sibuk untuk sesuatu yang dijamin, di mana Bu? Yang pasar-pasar, ya. Itu orang sibuk. Kalau di pengajian ini orang sibuk untuk sesuatu yang tidak dijamin. Tapi kita ini sering seperti itu. Bukan tak boleh Bu, yang di pasar itu ya Bu, ojo salah ya. Jangan salah paham nih, bahaya kalau salah paham. Kan paham maksud saya Bu. Silahkan. Tapi ojo sampai melupakan apa yang dibebankan. Apa yang dibebankan Allah? Nah, surat ini saya ulangi lagi sebagai penutup ya. Surat Az-Zariyat. Ini 3 menit. Zariyat ya sebagai penutup. Bismillah. 60. Dari ayat
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa sampai selesai. Ini sudah saya sampaikan di nama Allah Ar-Razzaq ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini permintaan Allah kepada kita. Ya. Tidaklah ini maklumat Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Oh, itu beban kita ya. Allah beban taklif kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah teruskan. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak pernah meminta ya, menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku juga tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Gak pernah. Golek sampai enggak turu iku. Golek dia sampai enggak turu, emang aku minta makan sama kamu? Enggak. Turu itu ibadah perintah Allah. Ya, sehat badannya tidur. Itu ya. Minta makan tidur. Oh, cok. Enggak kenal waktu. Innallah, sestialah Allah, huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang sudah menjamin rizki. Saya lupa Bu ini yang penting tuh ini. Nama Allah Al-Hayyul Al-Qayyum itu disebut Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Kenapa? Karena Al-Hayyu kembali kepada zat Allah. Seluruh zat Allah itu terkumpul dari namanya Al-Hayyu. Maksudnya begini. Kenapa Allah Maha melihat? Karena Dia Maha hidup. Gitu loh ya. Jadi konsekuensinya Allah Maha hidup itu Dia jadi Maha melihat, Dia jadi Maha mendengar, Dia jadi Maha mengetahui, Dia jadi Maha kuasa, Dia Maha berkehendak itu. Sedangkan Al-Qayyum, konsekuensi Allah Al-Qayyum, semua sifat fi'liyah Allah, perbuatan Allah kembali kepada sifatnya yang qayyum. Karena Dia Maha mengurus, maka Dia menjadi yang Maha memberi rizki. Jadi dari Ar-Razzaq. Karena Dia Maha mengurus, jadilah Dia Asy-Syafi', Maha menyembuhkan. Karena Dia yang Maha mengurus, Dia menjadi Al-Mu'min, Al-Muhyi, Al-Mu'ni, Al-Ghani, yang Maha mengkayakan. Jadi semua, makanya jenengan kalau punya urusan apapun, sebutlah nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka itu sudah mencakup semua sifat zatnya dan sifat perbuatan Allah. Nah, itu tadi nih. Innallah wa ar-razzaq. Dia Al-Qayyum. Karena Dia Qayyum, Dia memberikan kamu rizki, mengurus rizkimu. Dzul quwwatil matin. Dan Dia kuat. Yang menjamin rizkimu adalah zat yang maha kuat, maha kokoh, nggak ada yang bisa mengambil. Ya, rizkimu dari tangan yang kokoh. Kalau orang yang nggak kokoh tangannya, bisa disunat rizkimu. Ya, ada 1 juta bisa sampai ke kamu 50.000. 500 deh, 50.000. Sunat akad. Ya, tapi kalau Allah bisa. Ya itu ya Bu ya. Maka itulah manusia ini sibuk untuk yang tidak dijamin, ya apa namanya? Sibuk yang udah Lebih mana yang tidak dijamin dengan yang dijamin. Harusnya yang kita seriusi yang tidak dijamin. Tapi Ini yang sangat kita seriusi adalah yang sesuatu yang dijamin. sudah. Itulah ketertipuan manusia yang paling tertipu. Allah alam bisawab ya. Ada pertanyaan silahkan, saya kasih waktu pertanyaan.